Sejarah Kekaisaran pertama. Jauh sebelum Kekaisaran, Persia berdiri dimulai sejak 3000 sebelum Masehi. Sebelum terbentuk Kekaisaran, di wilayah ini telah hidup suku-suku semi-modern yang memelihara ternak di daratan tinggi Iran. Pada abad ke-7 sebelum Masehi, suku Medes menjadi simbol pendiri bangsa dan juga membentuk kerajaan Iran pertama. Kemudian, pada abad ke-6 sebelum Masehi, Korets Agung yang memimpin salah satu suku mulai mengalahkan kerajaan-kerajaan terdekat seperti Media, Lydia, dan Babel. Korets Agung adalah yang mendirikan Kekaisaran pertama, yaitu atau disebut Kekaisaran Achaemenida pada 550 sebelum Masehi. Kekuatan untuk serangkaian dinasti yang pernah berkuasa di wilayah Persia atau saat ini dikenal sebagai Iran. Masa kekaisaran ini berlangsung selama beberapa abad, tepatnya dari abad ke-6 sebelum Masehi sampai abad ke-20 Masehi. Kekaisaran pertama didirikan oleh Korets Agung atau Cyrus the Great sekitar 550 Masehi sebelum Masehi. Kekaisaran ini berkembang menjadi salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah yang wilayahnya membentang dari semenanjak Balkan di barat hingga lembah Indus di timur. Kekaisaran pertama disebut Kekaisaran Achaemenida, adalah pusat budaya, agama, sains, seni, teknologi global selama lebih dari 200 tahun sebelum jatuh kepada tangan Alexander Agung. Agama resmi Kekaisaran Persia sebelum menaklukkan Islam adalah Zarathustra. Kondisi ini berlawanan dengan penyebutan Persia saat ini yang identik dengan Iran dan berlangsung menuju pada Islam. Agama resmi Kekaisaran Persia bukan Islam hingga akhirnya dikuasai Khalifah Umar bin Khattab. Sebagai agama resmi, maka seluruh rakyat Persia yang saat itu diperintahkan dinasti Sasania wajib menganut Zarathustra. Dalam bahasa Yunani, Zarathustra disebut Zoroaster. Agama ini merupakan agama suku Persia kuno yang dibawa oleh orang asing. Mereka menyembah satu dewa, yaitu Ahura Mazda, yang diyakini ikut dalam peperangan suci melawan Ahriman. Sebagai agama resmi Kekaisaran Persia sebelum Islam, dan tak heran jika pemuka Zarathustra memperoleh kedudukan tinggi dan berpengaruh besar. Para penguasa Sasania layaknya satelit para rohaniawan dalam menjalankan pemerintahan. Jika penguasa tidak menaati pemuka agama, mereka akan memperoleh perlawanan yang dapat berakibat fatal. Karena itu, para penguasa lebih mementingkan kaum pendeta daripada yang lain, termasuk masyarakatnya sendiri. Rakyat dipaksa diam dan meneruskan kehidupan meski diperlakukan tidak adil. Mereka dipandang hina, harus membayar pajak tinggi, dan setiap wajib ikut perang. Dari seluruh kesengsaraan, masyarakat seperti mengalami perbudakan seluruh hidup. Pada akhirnya, rakyat menganggap agama yang dianut adalah kepercayaan yang penuh dengan kekesaran. Anggapan ini muncul dari pemerintah serta pemuka agama yang berkuasa mutlak dan penuh. Masyarakat akhirnya memberontak dan membuat agama baru, Kekaisaran Persia, tamat setelah dikalahkan kekhalifahan Umar yang mengirim Panglima Khalid bin Walid. Saat itulah agama Zarathustra sebagai agama resmi Kekaisaran sebelum Islam menerima kekalahan. Persia menjelma sebagai wilayah kekuasaan Islam dengan pemerintahan yang amanah dan warga sejahtera. Kondisi peradaban Persia pra-Islam itu pertama kondisi moral. Kemerosotan moral merebak secara luas. Demikian parahnya sampai-sampai Persia terjerumus ke dalam perangkap pernikahan sedara. Kisah Yaratz II menikahi putrinya lalu membunuhnya, sementara Bahram Kobin menikahkan saudaranya sendiri. Penyakit ini tidak lazim terjadi pada bangsa-bangsa lain di zaman itu. Bahkan pada
dipandang menjijikkan. Pada masa kekuasaan Hakanab, muncullah seorang lelaki yang disebut-sebut sebagai filsuf. Padahal sejatinya ia adalah musibah dan bencana besar yang menjerumuskan Persia ke dalam lubang kehancuran. Ia berkata manusia seluruhnya sama-sama dalam segala hal. Kondisi sosial mensucikan para Kisra merupakan meyakini bahwa di nadi para Kisra atau raja-raja mengalir darah Tuhan. Masyarakat Persia berdiri di hadapan Kisra sesuai dengan kasta mereka. Manusia paling dekat dengan mereka adalah kasta para pendeta, para panglima, dan menteri-menteri. Masyarakat Persia menyumbat mulut mereka dengan kain putih tipis apabila berhadap Kisra, supaya napas mereka tidak mencemari sang paduka Kisra yang mulia. Kedudukan manusia di dalam masyarakat Persia untuk di bawah aturan kasta-kasta sosial yang sangat ekstrim. Ketiga, kondisi politik. Raja-raja Persia hanya berasal dari satu keluarga, yaitu keluarga Sasania. Jika tidak menemui lelaki dewasa dari keluarga Sasania untuk diangkat sebagai raja, mereka akan mendolatkan anak laki-laki yang masih kecil dari keluarga itu sebagai raja mereka, sebagaimana yang mereka lakukan terhadap Ardashir putra Seroya yang berumur 7 tahun. Jika anak kecil yang tidak ada, mereka akan menganggap seorang perempuan sebagai raja, sebagaimana mereka melakukan terhadap Borando putri Kisra. Yang terakhir adalah kondisi keagamaan. Agama yang tersebar Persia adalah penyembahan terhadap api, yaitu ajaran Zarathustra atau Zoroaster yang menyeru kepada pensucian api. Zoroaster mengatakan bahwa cahaya Tuhan memancar dari segala yang bersinar dan menyala. Ia mengharamkan pekerjaan yang menggunakan api, sehingga ia hanya membolehkan pertanian dan perdagangan. Pendidikan bangsa Persia. Tujuan pendidikan Persia adalah latihan militer. Latihan militer diwajibkan bagi semua orang, terutama golongan aristokrat. Tetapi terdapat juga pendidikan keagamaan yang sistematis yang digunakan oleh kaum magi atau golongan-golongan pendeta. Salah satu pendidikan yang tidak terdapat di bangsa Persia adalah latihan jabatan. Sehingga pemuda ketika selesai berlatih militer, mereka tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai keahlian, dan akhirnya tidak memiliki pekerjaan.